Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini akhirnya kita bisa membuat kesimpulan dari sidang PK6 terpidana kemarin ya. Walaupun katanya hari ini akan ada persidangan lanjutan yaitu dengan Sudirman. Nah, jadi tanggal 7 ya. Tapi kemarin dibuat untuk 6 terpidana itu bisalah ada kesimpulan yang akhirnya di Suara Hati Netizen ini tuh kayaknya tahu urutannya seperti apa, ya kan hasilnya gimana ke depannya. Kita simak langsung aja ya dan jangan lupa komen. Dengan berakhirnya sidang PK ini, publik semakin teryakinkan bahwa ini adalah perkara kecelakaan tunggal dan kedelapan terpidana ini tidak terlibat sama sekali dalam perkara tersebut. Jadi yang terlibat itu yang harusnya dipenjara, yang harusnya mendekam di penjara seumur hidup adalah Aep, Rudiana, Pasren, Melmel, Kahpi, Gugun, terus Anwar, Aris, ya dan kawan-kawan lah. Mereka yang harusnya menggantikan kedelapan terpidana ini. Ini karena kalau melihat dari hasil sidang PK ya, tentu kesana kan menjurusnya, udah pasti itu. Nah, dan yang lebih menarik adalah bintang sidang. Siapa? Ya, kalian tahu kan, bintang sidangnya adalah Bapak Suneo yang sudah berhasil menghibur kita semua dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, yang kurang nyambung, bahkan bahkan sampai menantang audiens kan. Disitulah lucunya. Tapi jangan lupa juga pahlawan sidang kali ini adalah Bapak Jutek Wongso dan kawan-kawan yang bisa mencairkan suasana sidang jadi nggak terlalu tegang, tapi pertanyaan-pertanyaannya juga tidak melenceng ya. Kita lihat sendiri kan, para saksi ditanya-tanya tuh nggak seperti di ruang sidang, bahkan ada yang seperti ketawa-ketawa juga di situ. Jadi kita selain dihidangkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kita juga dihibur itu, terutama dihiburnya oleh Bapak Suneo. Ya itulah kesimpulannya. Jadi yang kita tunggu sekarang sidang untuk berbaliknya gitu kan. Siapa tahu yang jadi terpidana itu nih bebas, lalu yang oknum-oknum ini masuk. Itu yang kita tunggu sebenarnya ya. Ya, selain edukasi, terus banyak argumen, terus banyak ilmu yang dikasih dari mulai ahli digital forensik, profesor, sampai ke para pengacara dari Pradi, ya kan, yang dipimpin oleh Jutek Bongso, diawasi oleh Bapak Oto Hasibuan juga. Untuk 6 terpidana itu kemarin mungkin pengalaman yang membuat mereka nggak akan melupakan seumur hidup ya, sampai harus persidangan PK sejauh ini ya kan, walaupun mungkin mereka berupaya menjelaskan kalau mereka tuh bukan pelakunya, dan kasus ini tuh arahnya ke kecelakaan tunggal, bisa jadi seperti itu ya. Dan alhamdulillahnya tuh dapat kabar kalau hari ini tuh bakal ada 7 terpidana dihadirkan dalam persidangan lanjutan yang kemarin. Mungkin yang 6 terpidana sudah selesai, tinggal Sudirman. Karena Sudirman ini yang mengiyakan di awal bahwa mereka adalah pelakunya. Nah, gimana nih Sudirman nanti bisa menjelaskan di meja persidangan kalau Sudirman tuh hanya dipaksa atau didesak dengan hukuman yang atau siksaan yang tadinya terlalu menyiksa gitu, saking nggak tahan dengan siksaan para penyidik sebelumnya kan, yang dipukul gembok, yang disuruh minum air kencing, yang sampai dibakar, dikasih balsem dan lain-lain. Aduh, benar-benar sih itu membuat 7 terpidana itu kayak diamuk gitu ya, kayak pelampiasan atau gimana gitu kan ya. Lanjutin nih, dengerin aja langsung seperti apa persiapan untuk 7 terpidana. Nah, persidangan lanjutan PK ini kan sebentar lagi mau selesai nih. Kita simak ya dan jangan lupa komen. Berarti Sudirman dibarengin sama anak-anak besoknya saya lupa. Jadi, aduh, mudah-mudahan besok jadi 7. 7 besok ya? Besok jadi 7 tuh. Sahabat Hero Channel, besok jadi 7.
itu ada hampir 1.500 yang nonton Pak. Jadi, berita ini Pak sampai ke TV nasional Belanda. Serius? Penonton Ferry yang di Belanda tahu berita ini dari TV nasional Belanda. Kebobrokan hukum di Indonesia. Keadilan sesat. Sampai ke sana. Intinya sih bukan kita mau mempertontonkan kebobrokan ya di sini, tapi ingin menjadi koreksi lah. Kalau ini terjadi Pak, berarti dalam sejarah mungkin Pak ini Pak. Ya, karena jeleknya hukum, jeleknya kita juga. Jadi kita ini koreksi aja lah, yang jelek dibagus-bagusin, jangan sampai kejadian lagi gitu loh. Kan ini udah ada pengalaman. Masa mau ada lagi pengalaman ini ke depan? Jangan dong kan. Jangan ada korban lagi. Balik. Kayak kata-kata bijak saksi ahli terakhir tuh, mati banget itu. Masih ada tuh tadi di sini. Dan informasi untuk persiapan Sudirman ini bisa dijelaskan oleh Ibu Titin langsung seperti apa nanti persiapan sidang PK-nya untuk Sudirman ya. Dan pastinya nanti juga dibarengi sama 6 terpidana lainnya. Kalau tadi dengar kabar beritanya bisa sampai ke Belanda, ke Taiwan, ke luar Indonesia tuh jadi kayak hukum di Indonesia tuh makin dipertanyakan seperti apa sih sebenarnya kasus ini harus diselesaikan gitu kan. Jadi penilaian untuk orang luar khususnya, dan pastinya nih negara Indonesia nih negara Konoha ini tuh gimana nih untuk hukum kedepannya gitu kan. Belajar dari kasus ini ya. Kita dengerin langsung aja dari Bu Titinnya, dan pastinya jangan lupa komen ya. Sudirman alhamdulillah tadi saya tengokin juga secara ini sih sudah siap, karena memang Sudirman kan sejak dikembalikan ke lapas Cirebon itu sudah dilindungi LPSK, dan tadi juga ada asesmen dari, jadi kayak pendampingan dari psikolog. Nah tadi tuh ditanya kalau pertanyaan begini, Sudirman harus mengingat-ingat dulu, harus ini tidak usah langsung menjawab. Dan saya juga berkomunikasi dengan psikolog, sebetulnya gimana sih yang kita nyatakan kan selama ini dari keluarganya Sudirman ada kelemahan atau disebut idiot. Ternyata saya mendapat informasi dari psikolog itu, jadi Sudirman tuh bukan idiot, tetapi kecerdasannya di bawah rata-rata, Jadi di bawah rata-rata, nah di bawahnya lagi, tapi di atas idiot gitu. Jadi memang secara ini lemah betul, artinya Sudirman itu tidak bisa diajak bicara apabila kata-kata itu dia tidak pernah dengar. Jadi mungkin saya juga komunikasi dengan psikolog itu gimana ya, kemungkinan iya Bu, kelihatannya satu dia kalau dari sifat-sifatnya Sudirman itu tidak enak kalau menolak. Sifat-sifatnya menjadi kelihatannya tuh ingin selalu melayani orang lain, walaupun itu pada akhirnya merugikan dia diri sendiri gitu. Berarti kondisi Sudirman sendiri secara psikologi maupun fisik dan mental begitu ya, apakah memang sebenarnya sudah siap untuk dihadirkan di persidangan PK besok, karena kan akan memberikan kesaksian juga ya? Itu. Secara ini masih siap, tetapi memang dia tidak bisa, kalau kita mengajukan pertanyaan yang terlalu berat, dia akan sulit mencerna. Itu aja, karena sulit mencerna, khawatirnya dia menjawab asal, itu yang kita khawatirkan gitu. Jadi memang tadi juga dari psikolog terus dikasih simulasi, kan simulasinya pertanyaannya begini, Sudirman tadi pagi makan sama apa gitu, sama nasi uduk. Nah nasi uduknya kasih telur enggak? Bulat enggak? Setengah apa? Enggak, diiris-iris. Nah terus kita tanya lagi nih, Sudirman pernah nggak dikasih makan telur yang bulat? Nah itu dia tuh untuk menjawab itu juga butuh proses gitu loh. Kemudian tadi ada, karena kan ada ponakannya yang diajak gitu, lihat ke lapas. Kalau butuh proses, pantas ya persidangan Sudirman ini dipisah dengan 6 terpidana lain. Mungkin nggak akan selantang Ucil, nggak akan sejelas Hadi. Yang jelasinnya tuh benar-benar menyayat hati, ingat kejadian 2016 seperti apa. Nanti kalau Sudirman pasti PR banget sih, harus sabar hakimnya, pengacaranya, semuanya tuh tanyanya hati-hati. Itu mungkin persiapan persidangan Sudirman.
Nah, dari persiapannya Sudirman sampai harus ada psikolog, nanti pertanyaan yang mungkin bisa apa enggak dijawab di persidangan. Ini juga yang bikin ragu itu, mungkin ada yang tahu sama jaksa di persidangan Esa sampai 6 terpidana itu kan jaksanya masih ini nih yang dibilang namanya jaksa Sunio lah gitu kan ya. Karena pertanyaan itu bener-bener detail, memori kekonyolannya Sunio itu seperti apa, nah kan sampai apakah Anda melihat ada di lokasi kejadian? Kalau tidak, kenapa Anda menuntut? Aduh, pertanyaan-pertanyaan itu kayak bikin ambigu, menjebak. Niatnya mungkin menjebak ya, tapi kayak masih ditanyakan nggak sih gitu kan ya. Dan bikin pasti yang lainnya tuh geleng-geleng kepala gitu kan. Kebayang nanti Sudirman bisa jawab nggak ya sama satu jaksa ini? Kita lihat bareng-bareng ya, contohnya seperti apa, dan jangan lupa komen. Apakah saudara ada di lokasi kejadian? Saya? Iya. Pertanyaannya sangat nggak nyambung nih. Enggak, ini saya bertanya karena yang mulia tidak. Pertanyaan saya iya apa tidak, Pak? Jangan gitu dong bertanya. Izin yang mulia. Izin bertanya. Majelis yang karena mulia. Beliau saksi. Saya lawyer kan. Izin yang mulia. Kita tanyakan kepada yang mulia. Siap. Tadi sudah dijelaskan oleh saksi bahwa ia adalah lawyer dari terdakwa yang dewasa ya. Baik. Dewasa. Yang 5 orang. Ya. Berarti beliau tidak pernah ya, Bu, di sana? Bisa dibayangkan nanti kalau Sudirman ditanya sama satu jaksa ini ya, coba di komen seperti apa pendapatnya, sarannya untuk persidangan Sudirman, ditambah nanti 6 terpidana juga lainnya ya. Sekian dari channel Suara Hati Sang Istri, kurang lebihnya mohon maaf untuk update kali ini ya. Tonton terus dan jangan lupa komen, bye.